Hey semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Jadi hari ini aku mau unboxing filter gantung ya teman-teman. Jadi ini untuk khusus bagus untuk cana. Jadi satu, kenapa aku pilih filter gantung atau bisa disebut hang on kalau nggak salah ya, hang on filter atau hanging filter kalau nggak salah. Nah di situ itu filter gantung. Kenapa aku pakai itu? Biasanya filter gantung itu untuk aquascape teman-teman. Kenapa? Karena satu, daya hisapnya itu nggak terlalu kencang teman-teman, terus arusnya nggak terlalu kuat. Jadi seperti halnya yang ada di belakangku itu udah pakai filter gantung ya. Jadi aku butuh semuanya filter gantung. Jadi mau dinyalakan setiap hari pun nggak mengganggu gitu, karena cana ini kan sifatnya yang jenis-jenis ini nggak terlalu suka arus sih, kebanyakan cana nggak suka arus, jadi ini sangat cocok sekali filter gantungnya. Terus kedua, kenapa aku pilih ini daripada filter ini teman-teman ya, filter bentar aku ambilkan filter ini ya, filter model gini. Ini ada apa namanya, yang untuk tempat kapasnya aku lupa, aku nggak paham namanya apa, tapi yang di atasnya itu biasanya ini nanti ke atas kan, ke atas nanti ngalir, itu ada tempat kapasnya. Ini kenapa aku nggak suka pakai ini? Satu, ini udah yang paling kecil ya, ini udah yang paling kecil, wattnya aja udah 12 watt paling kecil, kekuatannya itu 1000 liter per jam. Jadi lumayan sangat kuat kalau untuk akuarium ukuran 40 30 ya. Terus untuk cana itu harusnya sangat kuat menurutku ya, agak sedikit kuat ya. Terus wattnya teman-teman pasti 12 watt. Ini satu filter. Kalau aku ada 4 akuarium, otomatis 12 kali 4, 12 kali 4 berarti 12 kali 2 40, 24, 24 berarti 48. Jadi 48 watt. Nah, jadi lebih tinggi ya. Jadi hampir 50 watt aku menyalakan listrik setiap harinya kalau dinyalakan setiap hari ya. Tapi biasanya sih orang-orang menyalakannya saat mau nyedot kotoran-kotoran di bawahnya. Tapi yang gini, yang seperti ini udah efisien sih teman-teman, karena yang di atas juga kapasnya kotor kok, berarti banyak kotoran yang dihisap perlahan-lahan ya, secara tapi pasti. Itu ini nggak aku pakai karena wattnya lumayan, paling kecil 12 watt. Kok ada yang lebih besar lagi, semakin besar biasanya semakin tinggi, bisa sampai 20 watt atau bahkan 40 watt ya yang besar. Lanjut, kita unboxing dulu kotaknya. Tadi baru sampai, aku order di hari Rabu, hari Selasa, siang sore lah. Aku order hari Selasa sore, terus ini Rabunya udah sampai ya. Ini paketnya, langsung ku buka aja. Ini aku order 3 biji langsung teman-teman ya. Nih aku turunin kameranya. Nah ini ya, ini baru aja sampai. Ini lumayan pengirimannya cepat. Oke, ini filternya ada 3 biji ya, karena aku ordernya 3, harusnya 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 ya, ada 3 filter. Oke, jadi ada 3 filter merek Candila. Aku beli ini harga sekitar 38 kalau nggak salah ya, 38 atau 39, antara segitulah teman-teman ya, nggak sampai 40.000 ya. Terus kenapa aku pilih Candila? Satu, dia transparan teman-teman ya, aku sukanya transparan. Terus ininya terbuat dari plastik ya, plastiknya bagus, bukan plastik yang jelek ya.
Nih. Nah, ininya tuh apa, pipa-pipanya tuh plastik yang bagus ya. Terus kita lihat ya, coba ya. Tuh, ini filternya, filter gantungnya. Ini ada apanya nih? Tuh, seperti ini teman-teman. Jadi transparan semua. Aku sukanya transparan gini. Ya. Ini bagian, oh bagian sini. Lepas dia. Ini bagian ini ada jalannya masuk sini. Terus banyak yang, bang, filter gantung itu kalau mati listrik dia nggak nyedot lagi gitu kan, harus dipancing. Memang betul harus dipancing, tapi ada tapinya teman-teman ya. Dia bisa semua air akuarium ya, semua air akuarium gimana yang jelasinnya? Bisa sejajar sampai sini teman-teman ya. Semua akuarium bisa sejajar sampai sini ketinggiannya. Makanya ini filter gantung itu biasanya untuk aquascape, karena aquascape itu biasanya air sampai penuh teman-teman ya, sampai penuh, sampai hampir meluber, sedikit lagi meluber. Nah, biasanya filter gantungnya itu bisa sejajar dengan air sampai segini teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini nggak nyampe, biasanya air di bawah filter gantung, makanya udara sering masuk sering keluar gitu ke pipanya. Nanti saya perlihatkan ada triknya gimana caranya saat air mati, air listrik mati, pas dicolokin nggak perlu dipompa lagi teman-teman ya, dipancing pakai air lagi. Ini busanya, sayangnya nggak dikasih batu-batunya itu ya, nanti kita bisa beli sendiri batu-batunya, tapi nggak dipakein pun nggak apa-apa sih, karena udah pakai pasir malam sih. Yuk kita coba rakit ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini filternya ya. Jadi ini filternya ada 3 biji. Ini contohnya yang udah aku buka ya. Jadi ku contohkan satu aja teman-teman ya. Satu aja biar videonya nggak terlalu panjang. Jadi ini kan tadi yang dalamnya yang terlepas itu teman-teman. Nah, ini yang terlepas tuh ini. Nah, dimasukin aja. Jadi ini bagian-bagiannya ya, pipa-pipanya. Oke, kita buka dulu pipa-pipanya. Jadi ini bisa panjang teman-teman sebenarnya. Jangan sampai ada bagian yang hilang. Oke, kita lihat panduannya. Panduannya ini pipa yang masuk ke dalam sini. Nah, ini yang masuk ke sini ya. Ini terus ada, lupa aku namanya apa ya. Nah, ini untuk nyedot yang bagian atas teman-teman ya. Tuh, nyedot bagian atas. Jadi yang bagian permukaan air itu biasanya akan kesedot di sini sih. Bisa dipakai, bisa enggak sih, sebenarnya opsional aja ini. Kalau nggak dipakai ya tinggal, kayaknya bisa ditutup deh. Gak tahu sih, coba ya. Ini gini, terus gini. Tar. Opsional. Bentar. Ini ini sampai atas ini. Sepertinya sampai atas atau bagaimana? Coba kita bakar. Nggak ada petunjuknya lagi. Ini gini di gambarnya ya, kita lihat ya di gambarnya aja ya. Tuh, ini kan gini, ini gini, ininya apa? Oh, bagian bawah kali ya, nggak tahu, tapi untuk apa ini nih bagian bawah. Terus ini bagian paling bawahnya lagi, jadi gini. Nah, gini ya, tapi kok kendor ini. Kok nggak presisi?
Oh, nggak presisi ya. Oh, nggak presisi. Ininya nggak presisi. Macam mana ini pabriknya nih bikin nih? Karet-karetnya, sil-silnya. Nah, yang ini presisi, yang bagian atas ini presisi, tapi bagian ini nggak presisi. Apalagi yang ini silnya nggak ada, nggak presisi. Bisa di ini ikannya. Nah, ini harusnya sih presisi. Tidak masalah. Kita coba satu dulu. Oh, sepertinya ini nggak perlu dipancing air, udah bisa nyedot nih teman-teman. Jadi nggak perlu pakai trik-trik yang aku punya. Karena yang punya aku ini ada trik-trik khusus harusnya. Coba aja. Kebalik kali ya. Kayaknya kebalik kali ya. Oh, nggak betul. Ini. Tanda. Nah, harusnya kan gini, cuma kayak nggak presisi teman-teman ya. Coba kita buka yang lain dulu ya. Kita buka yang satunya. Apakah nggak presisi juga atau gimana? Berarti kalau nggak presisi semua ya memang berarti rata-rata seperti itu. Ini aja. Ini ada lagi ya. Selalu ada. Ini bagian, oh ini yang masuk, terus ini gini kan, ini untuk skimmer ya. Oh ya, namanya skimmer teman-teman, aku lupa skimmer. Skimmer kok tadi ngeblank apa gitu namanya. Oh ini bisa yang ini, yang itu aja yang tadi nggak bisa. Tuh bisa, agak rapat kok, memang sil-silnya itu. Memang sil-silnya. Terus ini tadi mana? Loh, ininya mana? Ininya. Loh. Kok nggak ada? Oh ini nih. Oh ininya memang kendor ya, memang kendor. Kita keluarin, buang kardusnya, buang plastiknya. Terus ini bagian, oh bagian sini. Apa ini? Bagian mana ini? Ntar kita lihat dulu. Oh ini teman-teman, ini nih, nggak tahu fungsinya apa. Tapi sebenarnya kayaknya nggak berlubang juga sih. Tuh sepertinya nggak berlubang, variasi aja kali ya. Sini aja. Nggak tahu maksudnya apa. Untuk nahan, oh untuk nahan ininya mungkin ya. Oh iya, untuk mengukur si apa namanya, si kacanya biar nggak apa masuk gini loh teman-teman. Ini kan nanti gantung, biar nggak kedorong, nggak miring atau biar lurus gitu. Oh iya. I know. Kalau ini otomatis lurus lah. Semua kacanya harus ditahan biar nggak miring ya, diginikan tuh. Jadi ini ada kayak penahannya gitu. Oh iya. No, I know. Terus ininya
Nah, aku biasanya langsung pakai kapas yang ini sih, kapas yang apa, nah ini gini terus ditutup. Nah, kita langsung coba pemasangannya aja teman-teman ya. Ini seperti ini kurang lebih. Kapasnya mau ku ganti yang halus sih, ini nggak bisa nyaring ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita pasang dulu ya. Ini harus ada, kita angkat dulu ini. Jadi aku coba ya kayak gini teman-teman. Aku pakai semua aja lah, sayang nggak dipakai itu bawaannya. Tuh, iya teman-teman ya, ini skimmernya nggak sampai, jadi di atasnya air. Jadi biasanya gini, filter gantung kan kalau air sampai di sini teman-teman ya, sampai di batas ini, dia nggak perlu dipancing lagi karena air nggak akan balik masuk ke sini teman-teman ya. Nanti ku perlihatkan ke filter yang masih versi jadulnya itu ya, kenapa kok dia bisa kunyalakan. Ini kan ini posisi udah mati. Biasanya kalau air udah mati dia harus dipancing ya teman-teman ya. Ini ku coba nyalakan yang itu. Mana colokannya, ini colokannya. Tuh. Tuh. Gunain deh. Ya, tanpa dipancing ini teman-teman. Nanti ngucur nih. Kan harusnya dipancing pakai air lagi kan. Ini nggak perlu nih. Mulai naik perlahan-lahan nih. Perlahan-lahan naik. Tuh, mulai naik, naik. Akhirnya penuh, baru ngalir. Kita lihat tuh ngalir ya. Tuh, tanpa dipancing. Nanti kita kasih tahu triknya. Tapi kita coba filter yang baru ini macam mana ya. Ini apakah harus dipancing juga atau seperti apa? Ternyata kabelnya kurang panjang. Kita coba tes dulu, deket-deket aja. Nggak mau ngisi teman-teman. Kita coba pancing ya. Karena memang benar-benar nggak ada airnya sini. Mulai naik dia. Nah, mulai naik perlahan. Turun lagi. Coba kita pancing dulu ya. Coba tes pancing dulu. Ini kalau ini permasalahannya di mana? Karena agak berbeda sama filter yang itu. Dalemannya. Wah, naiknya sangat perlahan ini. Nanti kita coba matikan, apakah dia mau nyedot lagi atau enggak ya kalau sudah full gini airnya. Belum nyedot, masih lama prosesnya, nggak secepat itu. Buis lama kali, kekuatannya nggak ada.
Oh, ini belum ngalir teman-teman ya, masih di sini nih. Nih, masih di sini nih. Air belum ngalir. Ini udah mulai sedikit-sedikit nih. Oh, udah. Yuk, coba tes. Udah di ujung tuh. Dikit lagi. Nah, udah mulai ngalir nih. Oh, akhirnya banyak yang balik lagi ke sini. Pas di sini. Oke, ini seperti ini permasalahannya sedikit kompleks ya. Nah, kalau yang filter yang ini teman-teman ya, nah, ini biar aku kasih tahu dulu yang filter ini lebih simpel sih ya. Nah, jadi permasalahannya ada di sini teman-teman. Nah, di sini nih. Biasanya di filter ini di bagian sini ada lubangnya, jadi saat air nyedot dia nggak sanggup nyedot karena kekurangan tenaga ya. Jadi makanya di bagian sini ada lubang 2 biji nih, di bagian ini ya, ininya ya, bagian ini ada lubang 2 biji, ku tutup teman-teman. Jadi lubangnya dua-duanya ku tutup, jadi saat air mati ya sanggup mumpah teman-teman, ada tenaganya. Ini aku balikin lagi ya, tuh sanggup mumpah tuh, nah kuat tuh. Ya tuh mampu mumpah. Nah, yang itu mau ku cari tahu dulu teman-teman, kenapa kok dia agak ngadat-ngadat ya. Nanti kalau sudah aku kasih tahu caranya. Oke teman-teman, jadi ini udah aku pasang semua nih, udah mulai naik ya. Jadi permasalahannya tadi itu simple teman-teman, ternyata kalau yang untuk kandila ini nggak perlu di lubang itu ditutup, karena memang bagian apa ya, di bagian yang aku tunjuk tadi yang di video sebelumnya mana, masih ada filter satu lagi, mana ya, bentar. Satu lagi filter mana? Kok hilang? Filter satu lagi. Aku kelupaan filter satu lagi di mana? Oh ini nih, aduh, nggak nampak. Nah, jadi permasalahan itu sebenarnya kalau yang di filter biasa tuh di bagian ini yang masuk ke apa, kipasnya itu yang di dalam yang lo tunjuk tadi, di bagian sini tuh sering ada lubang teman-teman ya, lubang kecil 2. Nah, itu biasanya tenaganya jadi kurang saat air ketarik, tenaganya jadi kurang, jadi tinggal ditutup aja. Boleh dilem pakai lem kaca atau lem Alteco dikasih kapas. Nah, biasa lem Cina dikasih kapas juga bisa nutupnya. Tapi kalau untuk kandila ini karena ini tertutup ya sudah bisa lancar, dengan lancar. Syaratnya apa? Saat kita pakai skimmer ini teman-teman, yang tadi di atas kayak gini, ini ada skimmernya, sebenarnya ada skimmernya gini ya. Cuma kalau pakai skimmer bener-bener harus terendam semua teman-teman. Jadi kalau nggak terendam ya pompanya nggak kuat narik teman-teman. Jadi saat airnya kurang tinggi ya skimmernya dilepas saja teman-teman. Nah, ini aku lepas, jadi ada lubang skimmer di sini, atau tanpa skimmer sama sekali kayak gitu ya. Jadi itu tanpa skimmer. Emang tarikannya kalau airnya rendah sedikit agak lama dibanding filter yang itu teman-teman ya. Itu soalnya ini filter ini tanpa skimmer, dan di itu tuh sangat presisi sekali karena menurutku ya.
ini kurang sedikit apa ya, di bagian ini tuh kurang, nah kayak tutup aja yang mudah dibuka teman-teman ya. Nah, bagian sini tuh kurang presisi. Nah, bagian ini tuh kurang plek gitu loh. Kalau di apa namanya, kalau dipasang itu nggak yang paten gitu teman-teman, cuma numpang, cuma nempel gitu loh, nggak ada kayak pengaitnya. Terus bagian apa namanya, kelemahannya di sini bagian pipa-pipanya ini nggak ada, kadang ada yang nggak presisi teman-teman, itu aja permasalahannya. Selebihnya overall nggak masalah ya, tinggal settingan ini aja, skimmer ini yang jadi masalah. Kalau skimmernya terlalu atas, di atas air, dia otomatis kekuatannya jadi menurun, jadi airnya nggak nyedot teman-teman, harus dipancing lagi. Jadi saat nggak pakai skimmer aman-aman aja, atau skimmernya dilepas, kan ini posisi pasti di atas gini teman-teman, ini pasti di atas, jadi dilepas aja, jadi skimmernya sejajar dengan airnya. Tapi kalau airnya terlalu rendah kali teman-teman seperti ini, jadi nggak perlu pakai skimmer. Ini udah mulai naik nih, emang prosesnya sedikit lama ya, tapi tetap di dalam ada tersisa air ya teman-teman, walaupun sedikit, karena untuk muter si kipasnya ya, jadi jangan benar-benar kosong. Nah, biasanya kalau pertama sudah terisi terus mati kan otomatis sering tersedot keluar balik teman-teman. Nah itu aman, karena di dalam itu udah ada sisa air, itu pasti nanti akan narik lagi gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini filter ini mereknya berbeda ya. Ini mereknya Sakai Pro ya, Sakai Pro. Ini filter ini enggak ada apa namanya, di pipanya ini enggak ada skimmernya ya. Skimmer itu alat yang untuk nyedot bagian atas ini, permukaan. Ini filter lama, yang ini yang terbaru dari Candila Z ya. Candila Z ini ada skimmernya, cuma aku pasang miring gitu karena kalau ke atas debit air harus naik lagi ya. Jadi kalau lu pakai lubang skimmer dia harus tertimbun air ya teman-teman ya, karena kalau nggak tertimbun air ini nggak akan naik, nggak kuat, aku nggak tahu ya. Tapi kalau ini karena udah di setting ini, udah di setting apa namanya, yang lubang yang saya bilang itu udah ditutup, dia bisa naik ya, walaupun airnya turun ya, gampang lah ini naiknya, lebih cepat naiknya. Yang ini agak lama teman-teman ya. Terus sama ini juga skimmernya harus apa namanya, harus terendam air. Terus ini yang ini debit air paling bawah teman-teman ya, beda, debit airnya beda ya. Jadi si skimmernya aku taruh di bawah lagi teman-teman ya. Kita coba, jadi pipanya agak sedikit jauh dari skimmer ya, bagian atas ya. Kalau ini kan dekat skimmernya, tuh skimmernya dekat ya dari atas filter ya. Ini juga skimmernya dekat, yang itu agak jauh, tuh agak jauh karena debit airnya di bawah lagi, karena skimmer harus terendam air. Jadi kita tes, kita colok mana yang paling cepat ya. Tuh kita colok semua secara bersamaan. Tuh kita lihat mana yang paling cepat. Kalau aku sih ini teman-teman paling cepat ya. Yang paling ngocor mana ya, cepet duluan ngocor ya. Nah ini nih udah mulai nih, yang ini udah mulai. Nah tapi kelemahannya si Sakai ini nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, skimmernya, mungkin model lama. Terus harus diakalin yang bagian itu, karena ada lubang-lubangnya, tenaganya nggak ngangkat kalau pas listrik mati ya listrik mati, dia nggak bisa, ini harus dipancing, makanya harus ditutup biar power dari si turbinnya itu, si putarannya bisa nyedot airnya. Itu udah cepet nih, yang lain belum. Nah yang merek-merek Candila belum nih. Ini udah mulai tersedot nih, udah mulai tersedot. Jadi tadi posisi mati semua, apakah bisa tersedot? Semua listrik habis mati gitu teman-teman ya. Jadi kita tes bisa tersedot nggak. Tuh ini udah mulai ya. Yang ini udah agak ya, ini juga udah mulai naik-naik ini. Agak berat yang ini ya teman-teman ya, karena jauh kali si
apa namanya, si debit airnya paling bawah, terus si skimmernya itu terlalu jauh dari atas filternya, jadi mungkin makin berat ya untuk mancing ke atas. Ini udah sedikit lagi, ini paling cepet nih. Jadi walaupun alatnya sama, debit airnya sama, berbeda juga nih ininya, mancingnya ya, karena mungkin ada faktor X dari si pipa-pipanya juga, dari ininya juga, karena nggak apa ya namanya, barang yang nggak terlalu mahal ya, yang standar murah gitu, jadi ya pasti nggak, kualitasnya nggak sama teman-teman ya, ada miss-missnya di mana berbeda tipis-tipis gitu. Ini belum, itu belum, ini udah nyala dia, malah flaring dia tuh. Ini udah, nih loncat canaku. Nah ini udah mulai sedikit lagi ya, sedikit lagi. Tadi nggak masalah ya teman-teman ya, kalau semua sedikit lama nariknya, yang penting di kipasnya itu, di dinamonya dalam ada airnya, ada sisa airnya, jadi nggak akan panas ya. Ini masih lama yang itu, tapi udah mulai di atas sih airnya. Ini masih belum juga, ini udah mulai terisi nih, udah mulai terisi penuh. Nah, udah naik airnya tuh, bentar lagi ya ngucur ya. Tuh udah mulai ngucur, tuh udah ngucur ya. Tinggal ini yang paling berat, karena debit airnya di bawah dan skimmernya di bawah kali ya, tuh dia mempengaruhi teman-teman ya. Tapi asal skimmernya itu terendam air, terus di filter gantungnya sudah apa ya namanya, ada sisa airnya. Kalau semua listrik mati kan pasti ada sisa air ya, karena ada sebagian ada air yang tersedot kembali ya, tapi di dalam itu ada sisa air, pasti akan bisa jalan gitu tanpa harus dipancing lagi gitu teman-teman ya. Kalau yang merek Candila yang ada skimmernya, harus skimmernya direndam, harus terendam ya, karena tadi udah aku uji coba nggak terendam, skimmernya nggak keangkat-angkat teman-teman ya. Pas sudah terendam dia keangkat. Semua posisinya ya saya miringkan gini tuh, pipanya aku miring ke samping biar nggak terlalu, debit airnya nggak perlu harus penuh, karena kalau debit airnya, kalau skimmernya dinaikin ke atas ya, debit air harus otomatis harus lebih tinggi lagi gitu. Bisa juga nggak pakai skimmer, bisa juga, karena tadi udah aku coba, bisa juga teman-teman nggak pakai skimmer. Semua aku nggak usah pakai skimmer, aku lepas ya, itu bisa dilepas saja. Cuman ya kembali lagi, debit air tetap harus naik, karena kalau nggak naik otomatis si bagian bawah itu lebih, karena kalau nggak pakai skimmer, sambungan skimmer yang paling bagian bawah itu teman-teman, yang bagian bawah itu otomatis akan lebih naik karena bagian skimmernya dihilangkan gitu loh. Paham ya teman-teman ya, jadi lebih pendek gitu, jadi air harus lebih naik sih itu. Cuma kalau debit air segini tadi nggak perlu skimmer. Tuh udah mulai nyala yang ujung nih, udah mulai ngocor tuh, sedikit lebih lama ya. Semakin skimmer di bawah, semakin jauh, semakin lama sih menurutku ya. Nah, terus ya wajar lah kadang banjir kembali ke sini teman-teman ya. Sebagian ada yang kembali ke sini karena ya aku kasih filter terlalu penuh kan, busa-busanya, jadi dia menahan laju air, jadi ya banyak yang kembali ke sini. Rata-rata sih gitu, yang ini pun juga gitu nih. Kalau diperhatikan ya sama semuanya, ada air yang kembali lagi nih tuh, banjir ke sini gitu. Itu wajar teman-teman, ada air yang masuk ke sini tuh. Ini kan kotor juga nih, jadi filter gantung untuk cana terbukti bisa bersihkan ya, walaupun nggak terlalu bersih kali di dasar. Cuma kan kalau cananya lagi apa namanya, kan cana ini kadang suka apa namanya, suka gesek-gesekin badan ke substrat bawah pasir. Nah, otomatis kan kotoran itu berhamburan gitu. Nah, itu nanti akan terhisap sama filternya saat kotoran naik ya gitu.
Jadi aman ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang bisa nggak bang pakai filter gantung, nah yang sekarang bisa teman-teman ya, tanpa harus dipancing-pancing ya. Pancingan itu hanya untuk awal aja, biar si filter gantung itu minimal harus terisi air sedikit di bagian sini ya. Nah, karena tetap harus terisi air sedikit. Yang jadi masalah kan dari dulu itu saat listrik mati nih, ini ya, saya cabut ya yang ini ya, yang ini ya. Tuh, pasti ada air yang balik teman-teman. Nah, kesedot lagi kan. Yang jadi masalah kan itu air tersedot lagi, jadi nggak kuat narik lagi si apanya namanya airnya, nyedot lagi saat listrik nyala. Nah ini kenapa yang seperti ini jarang, yang versi lama jarang kuat narik air, karena ya itu tadi ada lubang yang aku di video pertama lah ya. Jadi jangan di skip nontonnya. Nah, di video pertama, di bagian-bagian pertama, di situ ada lubang yang masuk ke kipas, terlalu banyak lubang, akhirnya daya tarik si kipasnya itu nggak bisa kuat teman-teman, makanya harus ditutup. Itu seperti ya halnya. Terus kalau udah ditutup ini aku nyalakan. Nah kalau udah ditutup, kekuatannya dia akan lebih kuat lagi nih. Ini kan udah aku tutup nih, usubal pakai kapas di lem kan, tuh otomatis kekuatannya akan lebih gede gitu daripada pas ada lubang 2 biji itu. Nah, yang jelek yang versi lama sering ada lubang, tapi yang versi baru sekarang udah nggak ada lubang sih, mungkin udah diperbaiki ya metodenya ya, sistemnya ya. Cuman ya itu yang versi skimmer ini nggak tahu, karena mungkin banyak lubang ya, dari skimmernya, dari apa gitu kan. Jadi ada 2 jalan air, makin berat teman-teman ya nariknya ya, air naik ke atas. Cuman kalau sudah terisi air pasti aman walaupun listrik mati. Kayak tadi kan udah aku coba semuanya ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Ini tambahan videonya ya, nanti ku gabung dari video sebelumnya, mungkin agak panjang tapi yang pasti bisa menginspirasi, semoga aja menginspirasi teman-teman. Bye bye.